Akhirnya jebol juga pertahanan. Setelah kita pinjam mobil ini dari Klaten ke Jakarta, kita balikin nyetir, malah jadi kepikiran dan akhirnya kebungkus. Nah, kira-kira hal apa aja yang bikin gue suka sama mobil ini sampai akhirnya kebungkus? Cek di sana. Yang pertama tentu saja desain eksterior dan interiornya. Desainnya sih ini mobil cakep banget ya. Mau dari depan, samping, belakang. Itu pas kita bawa jalan, rata-rata tuh orang-orang di jalan tuh pada nengok, patah leher. Dan kalau kita masuk ke dalam, itu interior juga cakep ya. Kelihatan tangguh, gagah. Dan kalau di malam hari, ambience light-nya juga cakep. Dan yang kedua, rasa berkendara dan kenyamanannya. Waktu kita pakai di dalam kota, kita keliling-keliling Klaten, ya ini mobil enak, handlingnya bagus buat belok, sambil belok ini ya, kita gas. Itu body rollnya masih kejaga. Tapi waktu gue bawa dari Klaten ke Jakarta, naik tol, kecepatan yang lumayan tinggi, di situ baru berasa enaknya. Di atas MBZ juga, yang kayak kapal laut gitu ya, itu juga ternyata suspensinya bisa meredam dengan baik. Rasanya kayak mobil yang mahal banget gitu. Kemudian yang ketiga adalah build quality-nya. Mulai dari kita nutup pintu, pegang part interiornya, nggak goyang-goyang, semua solid dan rasanya kayak mobil yang mahal sekali gitu kalau kita cek dari build quality-nya. Kemudian yang keempat adalah mesinnya. Dia punya mesin 2000 cc turbo, tenaga dan torsinya besar. Udah gitu transmisinya DCT 8 percepatan yang wet, ya bukan yang dry DCT. Mesin ini juga adalah mesin yang sama seperti yang gue pakai di mobil yang gue pakai ke Cina. Jadi durabilitas ya sama karakternya gue udah paham dan sudah teruji. Nah, ditambah lagi, untuk mobil sebesar dan sekenceng ini, ternyata konsumsi bahan bakarnya masih oke loh. Dan yang terakhir adalah harganya. Jadi, mobil sebesar ini, sekenceng itu performanya, sebanyak itu fiturnya, dan senyaman itu juga. Harganya under 600 juta rupiah. Ini kalau dikasih harga 900 juta juga menurut gue masih sangat layak dan wajar. Tapi dengan harga under 600 juta, otomatis pajak tahunannya juga masih reasonable. Dan yang paling penting, dia punya garansi selama 6 tahun tanpa batasan kilometer. Gila sih Jetour Tito ini. Luar biasa, makanya ketika kecantol, harganya masih oke, cocoklah buat dibungkus. Gimana? Kalau menurut kalian, apa yang kalian suka dari Jetour Tito ini? Coba komen di bawah. Akhirnya jebol juga pertahanan. Setelah kita pinjam mobil ini dari Klaten ke Jakarta, kita balikin nyetir, malah jadi kepikiran dan akhirnya kebungkus. Nah, kira-kira hal apa aja yang bikin gue suka sama mobil ini sampai akhirnya kebungkus? Cek di sana. Yang pertama tentu saja desain eksterior dan interiornya. Desainnya sih ini mobil cakep banget ya. Mau dari depan, samping, belakang. Itu pas kita bawa jalan, rata-rata tuh orang-orang di jalan tuh pada nengok, patah leher. Dan kalau kita masuk ke dalam, itu interior juga cakep ya. Kelihatan tangguh, gagah. Dan kalau di malam hari, ambience light-nya juga cakep. Dan yang kedua, rasa berkendara dan kenyamanannya. Waktu kita pakai di dalam kota, kita keliling-keliling Klaten, ya ini mobil enak, handlingnya bagus buat belok, sambil belok ini ya, kita gas. Itu body rollnya masih kejaga. Tapi waktu gue bawa dari Klaten ke Jakarta, naik tol, kecepatan yang lumayan tinggi, di situ baru berasa enaknya. Di atas MBZ juga, yang kayak kapal laut gitu ya, itu juga ternyata suspensinya bisa meredam dengan baik. Rasanya kayak mobil yang mahal banget gitu. Kemudian yang ketiga adalah build quality-nya. Mulai dari kita nutup pintu, pegang part interiornya, nggak goyang-goyang, semua solid dan rasanya kayak mobil yang mahal